ya kan? Kalau ketemu klien yang mantengin lockingan pernah Pak Budi? Pernah. Itu saya rasa sekarang tak masih sehat tak enggak? Itu kayaknya. Lockingan, kunci, ditungguin. Kayaknya bentuk dia tuh kayak orang paling stres di dunia. Maksudnya kuncian. Begitu nyampe, ya, hidupkan mantis, hidupkan rokok. Kenapa Pak? Ini ya, market di situ-situ aja. Iya, baal kok. Baal kok katanya. Baal kok Pak Budi. Buy dia di atas, selnya di bawah, harga runningnya kan di tengah. Yeah. Jadi setiap dia nengok market merah semuanya. Apa nggak sepet matanya nengok market merah? Setiap dia nengok market posisinya merah. Harga di tengah terus. Harga Panti. sideways. Oke, welcome back lagi di FX Dollar. Hari ini kita bahas solusi hedging ya. Kayaknya lebih bagus lu pakai jaket lah lo. Apa? Pakai jaket. Kita pakai. Ulang lagi. Enggak apa Bang. Ingatkanlah. Karena udah pakai kacamata kematian kan. Ah iya. Rasanya, nggak boleh putih. Rasanya kurang lengkap kalau nggak pakai jaket Durjana. Oke. Bentar. Jaket badai menggelora. Itu kan keren kayak gitu. Oke, jadi tadi ya kita mau bahas solusi hedging atau kuncian ya bro. Iya. Nah karena banyak yang sharing ya ke bro ya. Iya, ada nasabah itu yang sharing-sharing. Jadi dia di broker sebelah itu dari konsultannya itu selalu menyarankan untuk melakukan posisi hedging. Jadi posisinya itu udah banyak banget yang hedging itu Pak Budi. Udah sampai 3 pasang. 3 pasang. 3 pasang. Jadi 3 buy 3 sell. 1 lot. Totalnya itu ada 6 lot. Nah, terus dia datang ke saya, ini cara menyelesaikannya itu gimana? Itu penyebab dia hedging kenapa tuh bro? Iya, banyak kondisi lah bro. Jadi karena nggak pakai stop loss, misalnya dia pertama buy, terus harganya turun, Di sell. di sell lagi, kunci, terus nanti sellnya dibuka, rupanya makin turun, sell lagi, entry lagi buy, pas di tengah entry buy, ya gitu-gitu, sehingga akhirnya buy-nya itu ada 3, sell-nya itu ada 3. Trading Totalnya itu sendiri. 6 lot. Trading sendiri dia bro. Gimana? Trading sendiri. Dia klik sendiri, tapi signalnya dari konsultannya. Oh. Terus dia datang, ini cara menyelesaikannya gimana? Karena udah rame banget tuh. Udah rame banget itu pas dia kasih tunjukkan, waduh ini aja udah rame gitu. Emang konsultannya nggak ada nyarankan suruh pasang stop loss? Nggak ada, konsultannya malah nyuruh top up. Aku udah yakin jawabannya. Jadi disinilah kita bawa di podcast ini kan. Gimana Kalau sih dari konsultan mereka solusi hedging itu harus top up. top up, kita Oke. buka kunciannya, nah, tunggu turun lagi, top up lagi. Nah, jadi ya malam ini kita bahas di podcast ini gimana sih solusinya kalau misalnya akun kita itu udah terlanjur hedging. Nah, mungkin ini pertanyaan pertama aku tanya dulu sama bro lah, gimana penyelesaiannya? Kalau aku sih bro, kalau soal hedging ya, itu mungkin kalau aku nggak usah ambil pusing aja bro. Ini berapa dulu nih? Ada sisa equity-nya nih. Tinggal 3.000-an lagi. Tinggal 3.000-an lagi. Berarti kan masih ada space ya untuk equity-nya lah. Ini posisi locking ya kan. Kalau aku sih itu clearkan aja semua, cut semua. Cut posisi semua. Cut posisi semua, entry baru, terus recovery pelan-pelan. Tapi nasabahnya nggak mau cut loss bro. Kalau gimana ya bro? Sayang balance-nya. Betul. Mungkin Balance-nya besar ya. Balance-nya besar. Iya. Besar banget Pak Budi. Jadi awal mulanya itu dia deposit 10.000. Iya. Nah, deposit 10.000, balance-nya itu sudah sampai di atas 20 ribuan. Tapi equity-nya tinggal 3.000.
Nah, kalau di cut loss, di-clearkan semua posisi, itu kan profit dia yang 20 ribuan tuh hilang, Bro. Kalau Betul. si Iya, equity. memang di situ gak enaknya kan. Dia nggak mau. Cuma ya mau nggak mau gitu loh. Yaitu daripada kita ambil pusing kan, itu lebih bagus di clearkan semua posisinya. Nah, entry baru, cari profit, Recovery lah ya. recovery lah jatuhnya gitu kan. Karena kalau kita misalkan udah posisi kita udah locking, ya kan, ada buy, ada sell, apalagi udah buy 3 lot, sell 3 lot, bingung nih mau buka yang mana dulu gitu loh, bimbang jadinya kan. Iya. Nah karena kan Bang suruh pun kasih terbuang. iya itu Pak Budi. Jadi kalau solusi dari Bro itu harus di-clearkan semua. Di-clearkan. Iya, terus clearkan recovery aja semua pelan-pelan. gitu. Recovery. Yang penting kan equity masih ada nih tadi, Equity masih ada. $3.000 gitu kan. Kecuali kalau memang udah mepet kali ya, sebenarnya udah jatuhnya MC sih. Kalau udah mepet kali gitu kan. Cuma kan ini masih ada $3.000, ya kan? Ya itu masih bisa lah gitu. Cuma ya pelan-pelan untuk recovery-nya. Karena kalau kita nanti misalkan buka buy, nah rupanya harga makin naik. Market kan nggak ada yang tahu nih, Pak Budi. Iya. Nggak ada yang tahu pasti arah prediksinya kemana. Oke, katakan dia di resisten, ya kan? Kita mau buka buy-nya nih. Buy-nya lockingan ini di resisten contohnya. Kita buka lah karena di resisten kan. Kok secara teknikal ya memang kemungkinan akan ada pantulan di situ kan untuk down. Nah, kalau dia nge-break Bisa lanjut. yang otomatis open sell kan jatuhnya kan. Iya. Open sell 3 lot kalau kita buka buy-nya 3 lot ya. Nah, otomatis nanti panik, kunci lagi, lebih tinggi lagi kunciannya. Iya. Nah, otomatis kan makin Dengan saya rasa kalau posisinya banyak dengan equity yang 3.000 nggak bisa juga dibuka berapa lot 3 lot. iya. Ya, contoh bisa kan juga. gitulah. Otomatis MC lah paling kan. MC, iya. Nah, jatuhnya udah MC. Nah, dan kalaupun ya kita panik terus kita kunci lagi, semakin jauh dong jarak kunciannya. Jarak kuncinya makin lebar. Makanya kalau bisa kan ya kalau memang mau buka tutup kuncin kan kita harus mendekatkan, ya kan? Mendekatkan diri dengan yang Kepada yang Diri kuasa. kepada Tuhan. Heeh. Iya, iya. Nah, ini jadi solusinya memang harus cut loss. Iya, kalau aku sih ya, Bro. Solusi pertama berarti klien itu harus cut loss. Tapi kalau misalnya saya juga udah nawarkan harus cut loss. Ini nasabah nolak karena dia sayangnya di balance. Balance-nya Iya, banyak. betul. Balance lain. Karena pasti tawaran dari si konsultannya yang di sana itu begitu nasabahnya nggak mau, kan solusinya disuruh top up kan? Pasti Iya, harus di top up, Harus top lalu up. hedgingnya dibuka. Yang posisi mana yang udah profit itu dibuang. pertanyaannya setelah top up itu bisa ini enggak gitu? Bisa balik nggak Bisa gitu balik ya? Iya. enggak? Enggak. Enggak. Terus nasabahnya nggak mau top up. Nasabahnya nggak mau top Mereka up. juga bilang, sayang loh, ini kita udah ngumpulin balance-nya udah sebesar ini. Itu jawaban mereka kan. Nah, jadi dari Bro solusinya harus di cut loss ya. Cut loss aja sih, Bro. Karena kalau udah kuncin tuh pusing, Bro. Nggak ada option yang lain. Ya sebenarnya bisa sih buka tutup kuncian. Cuman ribet ya. Cuma ribet gitu. Apalagi kalau kita udah lihat floating merah semua nih. Itu kan kena di psikologis lagi nanti, Bro. Betul, betul, aku setuju. Dan juga mental juga sama kita kan, kena Iya. mental juga kan. Buka market merah. Makan nggak selera, tidur nggak selera, dipantengi terus gitu loh. Padahal kuncian Padahal dipantengin. kuncian gitu. Iya. Dari Pak Budi, ada solusi Pak Budi kira-kira dengan penyakit yang dihadapin oleh calon klien kita ini? Kalau dari saya ada sih sebetulnya solusinya. Solusinya apa Pak Budi? Buka tutup kuncian. Buka tutup kunci ya. Mm-mm. Tutup kunci. Nah, kalau ini ribet nih Pak Budi ya. Itu yang jelas buka tutup kuncian itu, ini kan kasusnya gini. Equity-nya tinggal 3.000. Ada kuncian 3 buy 3 sell. Iya. Nah, 3 buy 3 sell, equity tinggal 3.000. Si nasabah disuruh top up, dia nggak mau. Nggak mau. Disuruh cut semua posisinya, Nggak mau. dia nggak mau. Karena sayang, alasannya sayang, balance-nya selama ini udah dikumpulin. Iya. Nah, jadi solusinya ya buka tutup kuncian dengan equity seadanya. Tapi bisa.
Bisa. Bisa. Nah, mungkin Dan, kalau dan bisanya dia akan memakan waktu yang sangat tidak bisa ditentukan sih. Gitu. kalau bisa, ini yang ditunggu-tunggu sama klien ini Pak Budi. Kalau bisa gimana caranya? Monggo Pak Budi mungkin bisa jelaskan di sini. Caranya gimana? Bisa tolong bantu dicoret kan nggak? Bisa. Tapi Harus, jangan kena layar Pak Budi ya, berminyak. harus saya kena layar nih. Bukan tutup kuncian. Bukan Contoh. Itu ada tuh saldonya, hedgingnya berapa, ada tuh tadi di atas. Deposit 10.000, balance-nya 21.000, equity 3.000, posisi hedging 3/3 sell. 3/3 sell ini di harga berapa? Harganya saya lupa, cuman totalnya udah 3/3 sell. 3/3 sell. Udah 6 lot ya. Udah 6 lot. Kalau broker lokal itu biasanya leverage-nya 1/100. 1/100. Berarti satu posisi itu kalau satu lot 10 juta. Kalau setengahnya, kalau kuncian dia kan diambil setengah dari margin normal kan. Jadi bisa kita buka tutup kuncian, tapi memang ini membutuhkan waktu yang lama. Cara yang pertama itu harganya di mana dulu. Jadi kita harus harus gandengkan posisi harganya. Contoh, harga buy-nya itu di running. Harga buy itu contoh ya, harga buy-nya itu di atas lah ya. Di 17.95 ini buy satu lot. Oke. Satu lot. Kemudian di 17.90 ini buy Satu satu lot. lot. Oke. Kemudian di 17.85 ini buy Satu lot. satu lot. Nah, kemudian dia sell-nya di harga berapa? Nah, anggaplah dia di 17.80 dia sell satu lot. Kemudian di 17.75 dia sell satu lot. Nah, di 17.70 Sell lagi satu dia lot. sell satu lot. Nah, yang pertama kita gini, ini memang agak rumit ya, cuman memang butuh waktu yang sangat lama. Jadi kita harus kaitkan dulu harga yang paling dekat kita ketika. Nah, harga runningnya sekarang di mana? Anggap kita close-nya pada saat harga running yang sekarang. Sekarang harga running itu di berapa? Misalnya katakan harga di tengah nih, semuanya Harga di minus tengah. nih. 1782. Running. Nah, harga runningnya ini 17.82. Nah, kita harus kaitkan dulu yang 80 ini dengan yang ini, yang 95. Yang 80 dengan sell di 95. 1785 dengan dengan buy 1795. Kemudian buy yang 1790 kita gandengkan dulu dengan yang sell 1775. Kemudian yang buy 1785 kita gandengkan dengan yang 1770. Nah, ini kita nggak bisa buka dengan equity yang 3.000, kita nggak bisa close semuanya. Misalnya 1795 by 1795 digandingkan dengan 1780 Pak Budi. iya, dengan 80 supaya range-nya dekat. Kenapa nggak 1785 dengan 1780 lebih dekat? Karena kalau ini yang kita close, nanti jarak antara buy berikut atau contoh gini, kalau kita kawinkan kita gandengkan yang 85 dengan yang 80 itu kan dekat. Oke, dekat. Tapi ketika kita close ini semua, yang dua ini kita close, harganya jaraknya kan makin jauh antara 90 dengan 75. Oh, jadi karena jaraknya semakin jauh Jaraknya gitu ya. semakin melebar akan mempersulit kita ketika kita buka kuncian. Oke. Gitu. Jadi kita dekatkan dulu. Setelah kita dekatkan seperti ini, baru harga running di berapa? 82. Nah, setelah ini trend market sekarang itu mau naik atau mau turun? Oke. Dengan kondisi market sekarang, anggap dia mau naik misalnya. Oke, let's say dia bullish. Let's say dia bullish. Udah bisa Pak Budi bahasa Inggris sekarang ya. Harga mau naik. Apa dulu? Udah bisa Pak Budi. Let's say. Let's say. Tadi habis Harga makan mau naik. keju. Siap. Oke. Oke. Lanjut kita ya. Ini agak sulit memang, ini butuh waktu yang lama.
Baru 3 pasang nih Pak Budi ya. Baru 3 pasang. Gimana kalau 5 ya? Saya pernah menyelesaikan waktu itu 13 sel 14 buy. Selesai. Marketnya selesai bro, akunnya selesai. Kita yang nggak selesai. Selesai. Nah, Oke. setelah ini harga market mau kemana? Di 82. Di 82 ini setelah kita analisa, Mm-mm. teknikal sudah analisa, fundamental sudah dianalisa, market mau kemana? Mau naik atau mau turun? Naik. Mau naik, oke. Market mau naik. Ini dari 80 ke 82 kan kita hanya minus 2 poin. Iya. Oke. Nah, kita close yang sell-nya. Yang 1780. Yang 17 yang tunggu. Oke, kita close yang 1780 dulu. Karena ini minusnya paling kecil ya. Karena minusnya paling kecil. Kita close. Hmm. Kita close. Setelah Oke. kita close, dia naiknya sampai di berapa? Mm-mm. Setelah ini minus 2 poin ya, minus nih. Minus 2. Setelah dia naik dari 80 ini, dari harga 82 ini, contoh dia naik sampai ke harga 85. Mm-mm. 1785 misalnya. Mm-mm. Dan di harga 1785 ini, harga itu udah nggak bisa naik lagi. Anggap dari teknikal udah nggak bisa naik lagi. Dia udah menyentuh resisten misalnya. Dia mau balik turun. Di 85, kita ini harus ada 2 pilihan di sini. Karena di 85 ini ada harga buy. Mm-mm. Dan kita dikasih 2 pilihan. Kita mau buy, sell lagi di situ atau kita close yang buy. Mm-mm. Kita close dong. Kita close yang buy. Mm-mm. Kita close yang buy. Otomatis dari 82 ke 85 itu kita profit 3 poin. Dah. Hilangkan 2 posisi. Oke. Hilang 2 Nah, posisi. setelah hilang 2 posisi, baru kita kaitkan lagi yang harga tadi ini. Kita dekatkan. Yang 75 ini tetap ke 95. Yang ini yang 70 ke 90. 75 90. 75 ke 90 yang enggak, yang 75 ke 95. 75 ke 95. 75 ke 95. Kita gandengkan lagi. Oh, 70 ke 90. 70 ke 90. Karena kan kalau dari 70 ke 95 itu jaraknya terlalu jauh. Terlalu jauh. Oke. Takutnya nanti rest market harian itu nggak dapet. Jadi Oke. ketika kita close, setelah di close, kita masuk market lagi, restnya makin melebar. Oke. Jadi kita harus ambil rest yang dekat. Mm-mm. Kita lakukan berulang seperti itu. Jadi Sampai kalau selesai. tadi 1785 harga running. Oke. Ternyata dia turun nih. Ternyata dia turun. Mm-mm. Itu kan yang 85 sudah di close kan? Udah di close. Nah, turunnya sampai di mana? Apakah kita nunggu salah satu profit? Nunggu salah satu profit boleh, atau ambil posisi baru untuk menggantikan posisi yang di bawah. Contoh 1785, harga di 1785. Mm-mm. Udah. Dari analisa teknikal dan lain-lain di 1785 ini harga mau turun. Mm-mm. Bearish. Bearish lah, mau turun. Yang pertama, kita boleh nunggu sampai di harga 75 atau kita langsung ambil sell di sini Di harga? di 85. Harga 85. Sell lagi. Harga 85 sell lagi. Mm-mm. Ketika sell lagi, nanti turunnya sampai drop di berapa, baru kita closekan lagi. Mm-mm. Kita lakukan seperti itu berulang. Artinya sampai posisi yang di atas ini, yang posisi buy dengan sell itu mengecil restnya, jadi mendekat. Nah, kalau kita sell di 85, nanti yang kita close begitu profit, jangan sell yang 85 itu yang di close, Mm-mm. tapi sell yang di 75 itu yang di close. Misalnya harga sampai di 75, Mm-mm. posisi sell yang di close itu jangan yang di 85, Tapi yang 75. tapi yang 75 yang di close. Artinya apa? Sell kita lebih deket ke harga buy kan, Mm-mm. dibanding sell yang 75 gitu.
Berarti hilang selnya satu Hilang lagi. sel satu yang di 75. Mm-mm. Berarti kuncian tetap 2 kan? Mm-mm. Equity nambah kan? Equity nambah. Equity nambah. Setelah equity nambah, nah setelah harga turun di 75, 17, 75, kita masih ada, ini kan udah hilang harga running ya di sini. Mm-mm. Nah, harga yang di 17.70 itu kapan mau kita close? Mm-mm. Yang sell ini. Ketika harga sudah mau naik, barulah yang 17.70 ini kita close. Artinya kita open satu buy kan? Mm-mm. Open satu buy. Nanti naiknya sampai di berapa? Misalnya dia naiknya cuma dari 70 cuma naik ke 75. 75 kita sell lagi. Sell di 75. Artinya 17.70 ini udah close. Range kita mendekat dari 75 ke yang ini tadi, yang ini. Yang satu di 85 sell-nya kan. Yang satu di 75 sudah mendekat. Yang 85 kita gandengkan ke harga buy yang di 95. Yang 95, kemudian yang buy 90 kita gandengkan ke sell yang 1775. 1775. Artinya kan range-nya semakin dekat, kemudian poinnya kita dapat, profitnya kita dapat. Gitu. Metode yang kita gunakan ya sesuai dengan metode sobat trader tadi. Dia menggunakan metode apa? Dia tradingnya seperti apa? Pakai support resisten atau supply and demand atau gimana? Jadi yang lebih akurat. Teknikalnya dia tetap menggunakan teknikal yang seperti biasa. Kalau dia punya keyakinan bahwa teknikal dia itu harga mau naik, sell-nya kita close. Nanti naiknya sampai di berapa? Ketika dia mau balik turun lagi, kita sell lagi. Artinya kan ada kenaikan ini equity, ada selisih harga dari harga close dengan harga entry yang baru. Gitu. Jadi range-nya semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Nanti kalau udah range-nya dekat, ya udah tinggal close. Berarti itu juga butuh waktu makan waktu yang dalam kurun waktu yang tidak bisa ditentukan. Artinya gini, karena anggap range harian itu dia gini, range harian itu kan kalau gold itu bisa 20 sampai 30. Kalau range-nya masih di dalam range itu, antara buy dengan sell masih di dalam range yang 30 poin itu, 20 sampai 30, itu memakan waktu 1 minggu bisa selesai. Tapi kalau range-nya yang panjang, dia sudah ini termakan oleh tren. Artinya gini, pas kena tren lah. Pas kena tren itu memakan waktu yang cukup lama. Ya nggak bisa ditentukan juga sampai berapa lama. Ya makanya buka kuncian ini butuh waktu yang sangat lama. Yang pertama harus sabar. Dia memakan waktu, memakan tenaga, memakan pikiran. Waktu, tenaga, pikiran itu dikuras habis di situ. Kalau cara yang Bro Al tadi sampaikan, cut loss semuanya, ambil posisi baru, recovery. Itu lebih bagus. Tapi kan case-nya ini kan si nasabah tidak mau close rugi. Karena apalagi sayang diiming-imingin dengan balance-nya ini udah banyak gitu. Jadi saya rasa sampai di sini udah cukup lah, coba dipelajari buat teman-teman yang ketemu case-nya seperti ini. Buka tutup kuncian. Tapi kan kalau kita bermain dengan equity 3.000 Pak Budi, buka tutup market itu dengan satu lot, itu risknya kan besar juga. Risknya besar. Nah itu dia bro. Makanya kita nggak bisa ambil mental juga harus kuat kan. Mental juga harus kuat. Begitu. Nah ini tadi kan kalau market sesuai dengan analisa kita. Kalau market tidak sesuai dengan analisa kita, contoh kita close sell 17.70. Ini sell ini kita close. Setelah kita close, rupanya harga nggak naik. Makin turun. Harga makin turun. Ingat, di 17.69 ini equity udah berkurang. Udah berkurang 100. Minus. Jadi harus cepat-cepat sell lagi. Makanya sebelum close market, close posisi, analisanya harus benar-benar. Jangan sembarangan close buy, close sell.
Ujung-ujungnya Jangan nanti udah Pak Bu top up aja, nanti kita buka buy-nya 3 lot. wholesale. Wholesale. Ya kalau marketnya langsung turun, Iya. kalau marketnya naik, apa nggak tewas yang kadang- equity-nya 3.000 itu? Karena kan kebanyakan case-nya kayak gitu kan Pak Budi. Karena udah takut kejauhan jarak lockingan jadinya hot sale, Wholesale. open sale misalkan gitu kan. Itu. Nah ujung-ujungnya nanti MC MC Terus yang disalahin kita. yang Nah, yang disalahin. disalahin Nah, kita. ya di sini juga si yang punya akun ini sebelum minta, saya juga pernah nemuin kasus yang seperti ini. Cuman waktu itu case-nya ini memang bener-bener nasabah saya, klien saya, jadi saya bantu sampai selesai. Jadi waktu itu si klien ini umroh, haji ya 40 hari, haji 40 hari. Jadi dia nelpon. Nah klien ini kan, karena kan dari dulu saya gini, klien ini saya ajari dulu cara trading seperti apa, teknikal, fundamental seperti apa, sampai dia bisa trading sendiri, bisa depo sendiri, bisa withdraw sendiri, baru saya lepas. Nah, setelah saya lepas, nggak ada komunikasi, tapi tetap saya pantau, setiap pagi saya kasih harga, Nah, rupanya dia nelpon, sore waktu itu, nelpon sekitar jam 3, kalau di kita jam 3, di sana nggak tahu jam berapa. Nah, dia nelpon, ini nomor mana lah ini ya? 3 kali dia nelpon, saya angkat. Halo Pak Budi, iya Pak, saya lagi di Madinah, lagi ibadah, jadi nggak fokus mau ibadah karena ada posisi kuncian. Masih ingat duniawi dia ya. Ada posisi kuncian. Jadi tolong bantu dibuka ya kunciannya. Oke Pak, kirim login pasportnya. Asik. Oke saya kirim di SMS sore itu jam 3. Jadi bukan makan tidur aja yang terganggu ya. Iya. Di SMS sore jam 3 sore di sini. Besok pagi jam 9 baru masuk SMS-nya. Wah, lama. Lama. Begitu saya lihat, itulah tadi 13 buy, 14 sell. Waduh. Tapi waktu itu posisinya deket antara buy dan sell, karena ini tipikal nasabah yang hobi scalping. Jadi dia gini, buy, nanti market turun, sell, 2 poin turun, sell. Jadi mana yang biru duluan, ABC, di close. Akhirnya posisinya banyak. Iya. Nah, pas posisinya banyak di sana, dia lagi ibadah, nggak fokus sambil trading. Jadi disuruh saya buka tutup. Saya lagi di Medina 40 hari katanya. Oh, oke Pak, nggak apa-apa. Saya lihat kunciannya, aduh, banyak kali gitu. Saya selesaikan satu-satu. Cuman karena jaraknya hanya 2 poin, 3 poin, ya makin lebar sih. Paling lebar itu sekitar nggak sampai 30 poin jaraknya antara buy dengan sell yang paling jauh ya. Buy tertinggi dengan sell terendah itu nggak sampai 30 poin. Jadi saya buka tutup 1 minggu lebih, hampir 2 minggu clear, begadang. Pokoknya kalau saya mau tidur, saya pastikan posisinya udah terkunci. Dia enak ibadah ya. Ya. Begadang ya. Kita ya tanggung jawab kita dong gitu kan. Kita kan Itu konsultannya clear gitu. BEP atau apa? Clear profit. Profit. Begitu saya serahkan lagi ke si klien, saya telepon, Pak udah selesai. Udah selesai, Coba rupanya dilihat. locking lagi. Nah, Diulangnya lagi. bukan. Itu kejadian Kemarin aja bisa selesai kok. Iya. 2 minggu setelah dia pulang. Jadi dia kan di Caltech. Nah, di Caltech. Jadi ada kantornya itu di main office. Main office yang di Chevron. Waktu itu saya sering ke sana. Setelah dia bisa trading sendiri, saya nggak pernah ke sana lagi. Udah bisa trading sendiri. Tapi saya setiap ini minggu saya selalu minta ininya laporan trading dia. Lihat 1 minggu, oh bapak ini ada profit, ada withdraw, oh berarti profit. Lihat 1 minggu withdrawnya berapa, berarti profit gitu. Saya tahunya di situ aja, makanya dia panjang kan. Nah, 2 minggu setelah dia pulang, itu kejadian lagi, kuncian lagi. Ditelepon lagi. Ditelepon lagi, saya ditelepon dia. Ini udah di Mbak, udah di. Itu pas udah dia pulang gitu. Naik haji lagi. Enggak, pas waktu itu gini. Masih bulan yang sama, bro. Masih bulan yang sama, tapi ini yang berbeda. Udah 2 minggu setelah dia pulang lah gitu. Nah, waktu itu gara-gara apa? Nggak ada jaringan di Minas, di tank kilang minyak yang di Minas itu, kilang Chevron. Itu kan di situ kan agak bukit, susah jaringan. Jadi dia trading itu agak terganggu.
Jadi saya ditelepon. Halo Pak Budi. Iya Pak, gimana? Coba lihatkan posisi saya. Saya lagi di kilang ngecek minyak katanya gitu. Ngecek di kilang minyak di ini loh. Di apa bahasanya? Gate atau apalah gitu. Pokoknya di kilang-kilang penimbunan minyak Cypern itu. Yang di ini, yang di Minas kalau nggak salah. Sini jaringan susah. Coba lihatkan posisi saya, guys. Saya lihat lagi. Itu ada kuncian. Lihat. Tapi sedikit. Itu kalau nggak salah 5x4 sel. Masih Dikit. open lah ya. Masih open. Coba dilihatkan kan. Lotnya Lotnya kecil-kecil, tapi rajin. Lotnya kecil-kecil tapi rajin. Rajin kali. Rajin apa? Rajin mencet. Rajin mencet. jadi penuh nggak layarnya? Waktu itu kalau di layar handphone itu dibuka posisinya penuh, harus disetkan sini. Udah selesaikan, bisa kan? Bisa Pak. Udah, nanti sore saya lihat lagi. Dia siang-siang gitu. Selesai juga. Karena gini, kuncian itu kalau memang race-nya masih jaraknya antara bay dan sel masih deket, masih masuk dalam hitungan race harian, itu masih bisa kita selesaikan. Masih bisa diselamatkan lah masih ya. bisa diselamatkan. Yang susah itu Kalau di jauh. yang udah jauh, buka tutupnya itu lama kali. Jarak 100 poin. Apalagi jarak 100 poin udah itu ketemu tren. Equity-nya udah nggak ngapa. Coba lah bro, kayak mana tuh bro? Pernah. Nggak pernah. Belum pernah. Nah, Kalau misalnya ada jauh. Kalau misalnya tapi susun juga. kalau misalnya ketemu klien yang dari sana, ada, karena saya pernah sebelah sana atau sana sih. pernah kejadian Sebelah seperti itu. sana. Halo Mas Budi, ya ini bisa diselesaikan nggak? Kalau udah sakit datang gitu ya. Iya. Kalau pas lagi nggak sakit, pas adem-adem aja, WA pun nggak ya kan? Kalau ketemu klien yang mantengin lockingan pernah Pak Budi? Pernah. Itu saya rasa sekarang tak masih sehat tak enggak? Itu kayaknya. Lockingan, kunci, ditungguin. Kayaknya bentuk dia tuh kayak orang paling stres di dunia. Maksudnya kuncian. Begitu nyampe, saya hidupkan mancis, hidupkan rokok. Kenapa Pak? Ini ya, market di situ-situ aja. Iya, baal kok. Baal kok katanya. Baal kok Pak Budi. Buy dia di atas, selnya di bawah. Harga runningnya kan di tengah. Ya. Jadi setiap dia nengok market merah semuanya. Apa nggak sepet matanya nengok market merah? Setiap dia nengok market posisinya merah. Harga ditekan terus. Harga panti. sideways. Nanti Itu kan kena dolar kuncian. kuning itu, bro. itu kan kuncian, saya bilang. Iya, itulah. Harga di situ-situ aja. Udah nggak usah dilihatin terus. Biar aja. Nanti kalau udah harga sampai di support atau di resisten, baru buka yang buy-nya atau yang sell-nya. Iya, itulah. Dilihatinya dia kemana dia pergi. Pokoknya pandangan dia tetap di layar handphone. Candu dia. Candu. Ini saya bilang, Mencari solusi Pak Budi, solusi yang pas gitu. udah kita cari kasih solusi, udah gak usah dipantengin. Itu kan termasuk solusi. Yang Iya. pertama menjaga mental dia. Iya, betul. Iya kan? Betul. Ya, yang kedua menjaga matanya. biar nggak sakit mata yang merah-merah itu. Jadi dipantengin terus. Nah, ini Akunnya kawan, $3.000. ini kawan ini 3 bulan lagi kena stroke ini. Tapi aku dulu awal-awal trading sih kayak gitu sih, nggak pakai stop loss. Candu. Bukan, trading tuh nggak pakai stop loss, jadi lebih mengutamakan hedging gitu Pak Budi. Awal-awal kayak gitu. Profit bro, tapi equity habis. Berkurang. Berkurang. Cuma kan bro, kalau katanya kalau hedging itu kan juga salah satu manajemen resiko itu bro. Tapi Nah, nggak itu disarankan lah bro. Maksudnya manajemen resikonya itu di mana gitu lah. Aku juga Hedging itu. Heeh. Itu sebetulnya gini, manajemen resiko yang tidak disarankan. Hedging yang disarankan tuh seperti ini bro. Misalnya kamu buy, harga naik. Nah di atas kamu sell. Itu namanya hedging yang disarankan. Jadi market kemanapun tetap profit. Gitu. Jangan kamu buy pas harga turun baru kamu sell. Salah. Buy harganya naik di atas sell. Hedging profit. Hedging profit. Tuh baru itu yang disarankan. Tapi kebanyakan Nah, habis di bukit buy, di di lebah bukit buy, sell. lembah sell. Itu yang sering terjadi. Nah, jadi locking itu tidak disarankan, Iya betul. tidak boleh. Tapi
di kondisi tertentu ya kayak kejadian ini pun yang kita bahas ini mungkin karena equity-nya udah nggak cukup lagi makanya Dikunci. dikunci. Iya. Dan ini kalaupun nggak dikutak-katik, nggak dibuka tutup, equity-nya kan habis Pak Budi, kena swap. Karena ada swap. Nah, Kena kalau swap. kalau ketemu broker yang ada swap tewas. Ya Jadi broker setiap- lokal pada dasarnya pada umumnya Iya, ada pada swap. umumnya ada swap. Nah, Makanya kalau untuk ngatasi swap itu kan berarti kita harus cari profit. harus cari profit Lebih besar harian. dari swap itu. misalnya swapnya satu hari kena berapa? Kena $100. Satu hari minimal kita harus profit 100 minimal. Nah, masalahnya kalau rugi Double. double jadinya. Kayak tadi itu kita close sell, rupanya harga makin turun. Kena 2 kali. Iya, itu dia. Jadi Gitu. banyak kan, udah jelas kekurangan hedging ini kan banyak gitu loh. Jadi hedging itu nggak disarankan sih sebetulnya. Dan memang solusi yang paling ampuh memang yang dibilang Bro Al tadi Pak Budi, memang harus cut loss biar Cut loss. kita nggak pusing. Kita nggak pusing, klien pun nggak pusing. Nggak pusing. Iya. Cuman kliennya ini tak mau pula. Itu kenanya. Sayang, apalagi udah kena brand bos. Sayang lo Bu, sayang lo Pak. Kita udah ngumpulin profit setiap hari, balance-nya udah sekian katanya. Nah, Dan kalau dari sisi komisi enak juga nih Bro, buka tutup nih komisi ya kan. Bolak balik buka tutup. Itu kan ya enak di marketing jadinya, Bro. Nah itu dia. Tapi kan kalau clear posisi, udah mulai dari nol lagi ya kan. Iya. Posisinya 1. Kena swap ini berarti profit harian habis-habis untuk kena swap. Untuk bayar swap aja. Cuman bayar swap. Tambah lagi dia mainnya di satu lot, equity tinggal 3.000. equity 3.000. Risikonya ngeri kali. Kalau ketemu broker yang masih bisa dipecah lotnya, Masih mending. Masih Oke lah mending. kan. Ini nggak bisa pecah lot. ini nggak bisa. Reguler lah. Regular akun tipe-tipe akun lah, bukan akun mini, akun regular kan. Jadi bukannya harus satu lot. Apalagi kalau misalnya dia nggak meta trader. Nggak ada stop lossnya. Nggak ada stop lossnya. Lebih kacau lagi kan. Makin dalam lah kalau itu. Mungkin Swapnya dalam, mahal. Hah? Swapnya mahal. Swapnya mahal. Satu lot itu berapa di sana? Berapa? Apanya? Komisi. $50. Swap. Swap Lima- 5 satu lot. $5. Satu lot. 50.000. Ini ada posisinya 6, 3 buy 3 sell, 5 kali 6 30. $2 300 anggaplah. 300. Sabtu Minggu kan kena swap juga. Kena swap juga Lebih 300. 2 kali lipat. Iya. Sabtu Lebih Minggu 2 mahal. kali lipat. Itu lebih mahal, bagus. Jadi- Nasabahnya nginap di hotel, makan disediakan, mandi air hangat enak dia. Ada yang Intinya, mijitin. Kalau locking ini memang lebih bagus harus kita clear all posisi. Iya, kalau masih equity-nya Nah, ada. kita mulai lagi dari recovery dari awal. Recovery dari awal. Karena ini memang penyakitnya udah kronis ya Pak Budi ya. Nah, kalau masalahnya kan kalau udah minus $200 gimana tuh? Nah, Posisi kalau- masih locking. sebenarnya ya macam tadi Bro. Ini memang harus di cut loss. Kalaupun dibuka tutup bisa. Cuman lama. Iya. Lama waktu. Lama. Nasabahnya enak-enak gitu ya kan. Tenang-tenang nanya, gimana akun saya udah bagus? Waduh Pak, aku nggak bisa tidur Pak gara-gara akun Bapak gini-gini. Karena Tradingnya gini, di tempat lain tradingnya pula di tempat lagi. lain. Nah, Marketingnya enak-enak aja kan. Kejadian setelah kita bantu buka tutup kuncian, dengan harapan ya setelah dibuka tutup kuncian akunnya recovery, equity-nya nambah, posisinya clear, dia pindah ke tempat kita. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Enggak, ada juga yang pindah Pak Budi. Ada yang pindah. Kawan kita yang kemarin kan kayak gitu. Ini akun saya udah sakit ini begini locking apa segala macam. Ya udah Pak, saya bantu recovery. Tapi dengan satu syarat. Kalau misalnya akun Bapak ini sudah pulih, sudah bagus lagi, Bapak mau ya pindah ke broker saya? Iya, kata nasabahnya. Di recovery, Bro. Di recovery profit balik akun dia. Nah, pas pindahlah ke broker si kawan ini, di situ lah MC. Di situ. Tahu kayak gitu, nggak usah lah gue pindah kata nasabahnya. Kayaknya tahu lah. Tapi minimal gini, Bro. Niatnya udah beda, Bro. Minimal Itu dia ngebantu signal atau handle akunnya langsung, Bro? Handle akun langsung. Hmm. Jadi ini misalnya nih, Pak Budi, akunnya sakit. Ya udah Pak Budi, sini aku perbaikin. Kayak gini juga case-nya. Equity tinggal 3.000. Iya. Tapi gini Pak Budi, kalau misalnya ini profit, Pak Budi pindah akunnya ke broker saya, karena kan saya berdapat komisi dengan bla 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 segala macam. Diiyakan sama klien. Ya udahlah nak, yang penting ini akun Bapak kembali, kata kayak gitu kan. Oke, ku perbaiki, Bro.
tak begadang apa segala macam, profit balik equity-nya Pak Bud. Balik dari 3.000 minus apa? Equity tinggal 3.000, balik jadi 11.000, masih untung lah. Tibalah ini pindah ke broker aku ya kan. Di broker aku lah, di situ lah dia MC. Di situ. Bapak tuh ngamuk-ngamuk. Tahu kayak gitu ngapain lah aku pindah? Tapi kan awalnya ada hasil gitu kan. Ada. Nah, Cuman kan yang hasil ini kan nggak dia nikmatin komisinya Pak Bud. Tiba di tempat orang marketing sana kan. Tiba pindah ke broker, dia kan pindah Bapak ini. Masih Pindah. mending mau pindah gitu. Seenggaknya gini, begadang dia yang kemarin-kemarin itu dibayar, ada sempat pindah, ada komisinya untuk dia. Nah, yang pernah saya lakukan ini, pernah saya lakukan setelah recovery nggak pindah. Itu parah tuh. Tetap di sana ya. Terus di sana. Tapi ya nggak apa-apa juga. Nah, memang kawan kita yang satu lagi tuh memang apa sekali memang. Udah pindah di situ pula MC. Terus satu lagi nih Pak Budi. Oke lah, ini kita tadi udah bahas tentang lockingan ya, locking, hedging. Kalau averaging gimana Pak Budi? Bro Al. Kan ada juga tuh typical trader tuh suka averaging. Jadi misalnya dia buy 17.90. Turun 17.85 di buy lagi dengan lot yang sama. Dengan lo yang sama. Turun lagi di buy lagi. Nah, itu gimana kira-kira? Oke. Kalau averaging lihat dulu bro, equity-nya berapa? Misalnya let's say dia misalnya masuk itu deposit 10.000. Oke. Dia ngentrinya, misal gitu ya kan, saran dari konsultannya itu satu lot. Orang-orang itu kan lotnya barbar semua bro. Satu lot, ternyata turun 5 poin, dibuy lagi. Oke. Kalau modal $10.000 mungkin bisa kita, kalau untuk averaging tuh masih bisa bro. Masih bisa? Tapi dimulai dari lot terkecil 0,1. Berarti yang satu lot nggak bisa kan? Nggak bisa lah, karena ketahanan cuma berapa poin bro. Tapi kalau di broker mereka nggak bisa 0,1. Ya kalau misalkan nggak bisa 0,1 ya jangan di averaging dong. Nah itu. Itu nggak disarankan. Averaging itu disarankan maksimal penggunaan lotnya itu 10% dari total equity. Iya. Itu boleh dipecah. Misalnya buy dia 01, turun 5 poin, B lagi 01, turun 5 poin, B lagi 01. Itu Iya. kuat ya. Maksimal setelah dia buy averaging terus, yang sudah masuk buy itu maksimal 10%. Lebih dari itu nggak disarankan. Maksimal total satu lot. Dan harus tetap pasang stop loss juga bro. Iya, meskipun harus kita tetap pasang averaging. stop loss. Oke lah, stop loss dia di harga yang paling rendah misalnya. Harus tetap dipasang. Tapi jadi intinya kalau averaging itu boleh gitu ya. Boleh. Tapi harus tetap memperhatikan Memperhatikan Money equity-nya. manajemennya harus diperhatikan. money management. Sesuaikan lah dengan balance. Sesuaikan, dia benar. Karena ada tipikal nasabah dia suka Jangan averaging, masuk dulu lot besar, misalkan langsung plang satu lot. Baru yang di bawah pas 0,5. dia averaging bawahnya misalnya baik gitu kan 0,5, 0,3, 0,2, 0,1 ada tuh bro. Ada yang kayak gitu. itu inverted Marty itu bro. Inverted Marty itu. Gayanya kita averaging pak, masuk dulu lot 0, enggak. Sebenarnya niatnya belum averaging bro. Langsung masuk satu lot, jebret. Oke, harga turun, averaging pak. Averaging, oke. Mungkin marginnya tak kuat mungkin. Nah, makanya makin kecil, Makin lama makin kan? kecil, marginnya Iya. udah Kalau nggak udah kuat ada rasa. niatan seperti itu, mulai dari lot yang paling kecil. Mulai dari lot Bukan dari lot yang paling besar, yang paling bukan besar. bukan naga cacing. Ibaratnya berarti dalam trading ini utamakanlah single entry. Ya Single entry. sebenarnya kalau disarankan single entry sih bro. Single- TPSL udah Nah, single entry kalaupun mau pakai full margin boleh, tapi pasang TPSL. pasang TPSL. Kalaupun mau averaging itu boleh, tapi jangan full margin. Jangan full margin. Tetap harus menggunakan lot yang paling kecil. Iya betul. Lot yang paling kecil. Karena kita di situ kan bermain di kekuatan dana kan. Kalau kita langsung masuk satu lot berapa lah ketahanannya bro? 100 poin. Cuma 100 poin. Nggak nyampe pun. Let's say lah 100 poin. Pak. Anggaplah. 100 Cuma poin. 100 poin. Coba 0,1. 10.000 poin. Tapi kan tambah layer lagi, Tambah bro. layer lagi. Cuma kan ya masih masuk lah bro. Kalau misalnya 100.000, deposit 100.000, dia averaging tapi 0,1 lot, Wih, itu lebih bagus. Lebih bagus. tahan itu ya kan? Paham kali. Sampai dunianya ambruk. Ibaratnya gini, dia harga buy sekarang. Buy harga sekarang 0,1. 0,1. 0,1, oke. Layernya per berapa ini? Let's say lah per 55. Per 5555. Susun lah.
Itu masih tahan tuh Pak Budi Masih ya? kuat. Cuma jarang. Kalau Jarang. udah balance besar, pasti lotnya besar, bro. Tapi sebenarnya itu kalau lot kecil, balance-nya besar, lotnya kecil, kurasa semua klien, semua nasabah itu mau bro. Yang nggak mau itu marketingnya. Masa deposit 100.000 entry 0,1 Pak? betul, Iya betul. kan? Iya. Kalau di 1M loh itu ini. kan di sana, kalau di sini mau-mau aja dong, Iya, iya kan? maksudnya kan kita bicara secara global ya kan. Masa iya Pak Bapak entry apa deposit 100.000 entry-nya 0,1 gitu ya kan? Udah berharap top broker kan? Udah berharap tuh broker. Karena kan ini kan margin ini 100.000 loh. Iya, 100.000 itu ya kurang lebih 1 M ya kan. Kalau masuk 0,1 berapa poin itu? Tahannya itu. Misalnya dia salah-salah tebak lah, misalnya salah-salah tebak, salah-salah entry itu Aku rasa tahan nggak tuh perlu kan. lagi pakai analisa, bro. Iya nggak perlu analisa. Tutup mata aja lah, mau naik motor mau buy, oke buy tutup mata. Terpencet sell pun, aduh kok salah, udah nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya depositnya 100.000, entry-nya 0,01. Entry aman kali. Itu marketingnya ada gigit jari tuh, bro. Nah, itu Tapi dia ikut bahasa marketingnya. Tapi katanya menabung. Inilah saya tabung buy 01 nih. Investasi jangka panjang ya kan. itu gimana tuh? Misalnya nih, misal nih aku ada dana nih misalnya. Ada dana sampai 1 M. Ditawarkan ini sama broker lokal yang bisa 0,01 lah yang akun mikro. Yaudah, saya masuknya $100.000. Saya deposit $100.000. Tuh marketing udah senang itu ya kan. $100.000. Ini sekali entry 10 lot ini. Apa 10 lot? 0,01. 0,01. Itu kurasa bolak-balik diteleponin itu ya. Bolak-balik. Pasti bakal cari cara loh, bro. Gimana supaya nasabahnya entry lot gede. Saya nggak mau. Pokoknya saya maunya 0,01. Biar aman, Mbak, aman. Waktu itu pernah kejadian. Cara loh. terakhir ya nggak Nasabah nggak pernah trading, ditradingkan loh sama mereka. Pernah kejadian seperti Nah, itu. itu kita laporkan. Yang kayak gitu di oknum berarti kan bisa Oknumnya kayak gitu dilaporkan. ada. Jadi nasabah mau withdraw nggak boleh, Mm-mm. nggak boleh withdraw. Alasannya, jadi nasabahnya car profit nih. Mm. Nasabahnya mau withdraw. Oh nggak boleh Pak withdraw. Tunggu dulu katanya. Oh, oke. Saya mau trading. Nggak bisa trading Pak. Akun Bapak udah kayak dikunci gitu akunnya. Jadi nggak bisa trading karena profitnya udah over. Suka-suka nasabah dong. Mau profit over mau gimana? Bodoh amat. Yang penting nasabah trading kan maunya profit itu. Itu harus Jadi dilaporkan sih alasan mereka sebenarnya. tuh profitnya udah over. Jadi akunnya dikunci nggak bisa ditradingkan. Yaudah kalau nggak bisa ditradingkan, saya mau withdraw lah profitnya. Oh nggak bisa Pak. Ini banyak alasan. Akhirnya akunnya ini habis ditradingkan oleh mereka. Nah, itu Jadi bisa dilaporkan loh sebenarnya. kejadian itu. Iya. Bisa dilaporkan kayak gitu-gitu. Mungkin dari Bapepti juga udah ada aturan ya kan, bro? Ya kan suka-suka hati klien kan mau entry berapa lot Nah kan. itu, ya itu oknumnya lah gitu. Dan saya waktu itu saya ketemu si klien ini langsung gitu kan. Oknumnya atas nama ini gitu. Jadi sebelum nasabahnya itu masuk udah dikeker nih sama marketingnya. Oh bapak itu duitnya banyak, dia usahanya banyak. Bapak itu kebun sawitnya luas. Minimal bapak ini join 1 M. Betul, join 1 M. Betul, udah Entry-nya habis lah 0,01. di entertain bro. Udah habis di entertain, diajak makan apa segala macam. Ya pokoknya saya kayak Pak Haji masuk 2 M kayak gitu kan. Ya pokoknya aku masuk iya. Di entertain lah. Datang ke rumah dikasih parcel, diajak makan ke sana sini. Masuk bapak itu, masuk. Tapi pas entry 0,01. saya trading sendiri aja. Masuk 0,01. Aman. Marketingnya nggak semangat lagi nengok akun. 0,01 Pak Budi. 100 kali klik itu satu lot. Satu lot komisinya berapa? Bonti pun tak dapat. Bonti pun tak dapat. Itu ibaratnya marketing ngerjain marketing itu nanti. Pasti ada mungkin yang kayak gitu ya kan. Kita misalnya di Pialang, saya sudah di Pialang, saya masuk di broker kamu berapa minimal? Bapak maunya berapa? Kalau Bapak deposit semakin besar, cas komisinya bisa saya kecilin. Paling kecil berapa? Ya kalau Bapak masuknya 1 M, bisa Pak cas komisinya saya kecilin sampai 50% katanya gitu. Wah, dikecil kita udah dapat
Komisi Kalau komisi gitu paling kecil. mungkin digas promosi pakai promo mungkin, Bro. Nah, apalagi yang pakai yang ada tuh pilang sebelah yang dapat emas itu, Bro. Iya. Ah, Jadi masuk. lotnya kan bisa Logam mulia gitu ya dapatnya ya. Dan itu kan tanpa diundi. Iya, Begitu tanpa masuk diundi, langsung dikasih emasnya gitu ya kan. Berharap lotnya banyak, apa yang banyak? Ternyata satu hari 0,01. Udah Kali entry. 0,01 swing lagi Pak Budi. Bukan scalping, swing. Jadi kalau swing satu minggu satu kali, satu bulan 0,04. 0,04, bayangkan lah. Ha. Apa nggak kena amuk sama yang punya perusahaan kan? Ini Yang penting kan nasabahmu nasabahnya gimana? profit. Hah? Yang penting kan nasabahnya profit. Ya, namanya kan kepentingan pialang kan berbeda dia Pak Budi. 1 M berarti kalau di dalam akun 100.000. Jadi 100.000 0001. Iya, maksudnya 0,01. Main di Nasdaq pun nggak takut ya bro. Main di Nasdaq, Mau kemana Nasdaq terserah lah gitu. main Nasdaq pun nggak takut ya. Nasdaq paling cuma 5 digit buy kan. sell, buy sell, buy sell, buy sell, sell, pelang. Nasdaq. 01. Nasdaq kan kisaran 13.000, 15.000. Ini Iya. depositnya 100.000 coy. Main oil pun dia nggak takut. Apa oil? Oke ayo 0,01 coba. Ha? Salah entry pun dia tenang. Tenang aja, Iya. tenang Pak, aja. market ini mau naik, kita buy. Oke. Baik tutup mata. Rupanya ya pencet sell. Harga low tahun ini kan 16.30, 16.20 ya. Dia sell dia gantung di situ, ditahan dia pun masih ada. Saya sell di berapa Pak? Aku ada sell di di 16.62 katanya. Sekarang harga udah running 17.90. Nah ini terus ditahannya di 16.60. Iya. Datang marketingnya kan, Pak, tambah aja lagi. Layer aja lagi. Layer aja Enggak, lagi. biar aja. Biar aja. Biar aja. Toh juga harga bakal balik lagi kok. Bayangkan dananya 100.000, floating minusnya cuma $100. Pintaran nasabahnya pula lagi. Nasabahnya itu mungkin orang pialang juga. Kok nggak bisa kalian aku? Biarin aja. Entertain dapat bro. Iya. Entertain dapat. Terus yang reward yang langsung emas itu Logam mulia. logam mulia langsung dikasih. Mainnya 0,01. Si marketing lah jijik jari. Di push promo lagi, Bro, mobil. Nggak mau dia. Udah punya mobil. Nasabahnya udah punya mobil. Saya kan punya mobil. Nggak butuh saya. Dia bilangnya Pak janganlah Pak trading Pak 0,01 deposit Bapak 100.000 kata gitu. Nggak apa-apa. Gimana saya mau kayak gitu? Kalau misalnya saya nggak bisa didesak-desak kayak gini. Kalau nggak saya tarik semua dana saya. Saya nggak suka didesak-desak kayak gini. Ya terserah saya mau mainnya kayak mana. Saya mau main aman. Iya. Iya kan? Saya Kamu mau main mengajarkan aman. manajemen resiko. Ini saya terapkan ini. Gitu. Kalau ketemu saya, good. Kayaknya boleh juga kita broker kita prank bro ya. Pialang-pialang sebelah tuh kita prank. Pakai deposit sebesar-besarnya, pakai lot sekecil-kecilnya. Boleh? Mau nge-prank yang mana? Yang MetaTrader, yang dia platformnya MetaTrader atau enggak? Yang MetaTrader. Trader oke. Kalau yang platformnya enggak MetaTrader, Mm-mm. yang kejadian yang saya ketemu klien itu tadi, di trading kan sama mereka, tewas akunnya. Itu kayaknya nggak pialang itu Pak Budi. Nah, itulah nggak tahunya saya. Rampok. Di trading kan. Kayaknya nggak pialang. Karena gini, nasabahnya mau trading, nggak bisa. Alasannya profitnya udah over. Apalagi ditambah lagi bumbu-bumbu marketing. Pak, kalau Bapak masuk 1 M, free swap. Free swap. Pokoknya tenang aja Pak. Bapak masuk 1 M, kita berikan free swap. Kata gitu. Komisi kita kasih yang paling kecil. Kata gitu. Oke. Pak, tanpa diundi, emas logam mulia. Kata gitu. Yang 100 gram. juta 1 gram. Kalau 1 M 10 gram. Oh, kena lah kawan ini. Betul masuk Bapak tuh 1 M ya kan. Free swap 0,01. Entah kapan lah habis duit Bapak ini komisiku pun tak jalan-jalan katanya. Tapi banyak juga yang kayak gitu sih Pak Bud. Jadi kalau averaging itu lebih ke manajemen risiko Pak Budi ya. Kita harus menggunakan lot yang paling kecil lah ya. Yang paling Dan kecil. tidak boleh lebih dari 10% dari margin kita ya. Martingale gitu juga Pak Budi ya. Sama sih sebetulnya. Itu malah resikonya lebih besar kan? Martingale lebih besar. Lebih besar resikonya karena dia kelipatan. Kalau misalnya buy 01, buy 02. berikutnya 02, 04. buy berikutnya 04. 08, ya. Itu Kecil. Besar. besar Risikonya modalnya. besar banget. Resikonya lebih besar. Resikonya lebih Memang besar. sekali Profit, profit untungnya besar profitnya. Kita jangan pikirkan profitnya besar. Resikonya juga ya. Resikonya harus dipikirkan juga gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya buat Pak Saman Hudi.
yang kemarin akunnya itu Pak, solusinya seperti itu Pak. Kalau misalnya sudah banyak lockingan ya kita harus cut loss lah semua. Kalaupun kita harus buka tutup, prosesnya jauh lebih lama. Dan itu pun masih belum tentu Pak Budi ya. Iya. Belum menjamin 100% pasti profit, cuman ada peluang bisa profit. Bisa profit. Cuma harus sabar-sabar lah. Harus sabar-sabar. Harus sabar dan lebih lama. Takutnya itu tadi bro, akunnya selamat, kita yang tak selamat. Selesai akun, oke selamat. Kita yang tewas begadang terus. Nah, Iya. kita nambah-nambah kerjaan ya kan. Dan yang trading yang sehat tuh itulah lebih bagus kita trading single entry, pasang TP dan TPSL. SL karena SL. itulah gunanya SL ada di platform MetaTrader Iya, ya. ada di Kalau nggak ada platform. gunanya mungkin nggak diciptakan Nggak di situ. iya, betul. kan. Ya ujungnya paling hedging juga. Iya, betul. Aku setuju tuh bro. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Semoga bisa diambil pelajaran. See you next time.